Selamat siang Ibu. Baik, di sini semuanya bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Apakah ada yang sakit? Ada. Siapa? Saya Ibu. Semoga cepat sembuh ya. Ibu. Ya Ibu. Ini bagaimana ya? Apakah ada yang bisa bantu Ibu? Saya Ibu. Terima kasih. Baik, di sini sebelumnya Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Fitri hadir Ibu. Oke. Vista Hadir Ibu. baik. Aisyah Hadir Ibu. oke baik. Berarti sakit tadi satu ya. Iya. Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang rumah adat Kajang Lapo. Ada yang tahu tidak rumah adat Kajang Lapo ini ada di mana? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Baik, langsung saja. Nah, penjelasan yang pertama itu ada rumah Kajang Lapo. Rumah Kajang Lapo itu adalah rumah panggung tradisional yang berbentuk persegi panjang atau bangsal. Ciri utamanya itu adalah konstruksi yang sebagian besar dibuat tanpa menggunakan paku, melainkan pasak dan purus kayu, serta memiliki bentuk atap yang sangat khas yaitu bumbungan lipat kajang atau bumbung gajah mabuk yang melengkung ke atas di kedua ujungnya menyerupai perahu. Baik, selanjutnya itu filosofi dari rumah tersebut. Kajang Lapo itu didirikan berdasarkan prinsip hidup masyarakat Melayu di Jambi. Adat ini bersendi syarat bersendi kitabullah. Itu adat berlandaskan hukum Islam berlandaskan Al-Quran. Itu artinya filosofi ini sangat mempengaruhi tata letak, fungsi, dan etika yang berlaku di dalam rumah. Selanjutnya itu ada fungsi rumah itu sendiri. Rumah Kajang Lapo ini memiliki pembagian ruangan yang ketat yang mencerminkan hierarki sosial dan pemisahan gender atau sembah krama. Selanjutnya itu ada ruang misinding. Ruang ini paling penting, lantainya lebih tinggi khusus untuk musyawarah adat, kenduri, dan menjamu tamu kehormatan atau bisa disebut dengan pemuka adat ulama. Selanjutnya itu ada amben melintang. Amben melintang ini kamar tidur utama atau pengantin, serambi belakang atau ruang dalam itu ruang khusus untuk wanita atau anak gadis yang belum menikah. Itu diletakkan di bagian belakang untuk menjaga privasi dan kehormatan serambi kehormatan. Dan yang terakhir itu ada serambi depan. Nah, tempat ini menerima tamu laki-laki yang tidak terlalu resmi. Ya, contoh dari rumah Kajang Lapo ini, dia panggung seperti ini. Dia ada berbagai juga. Ini dari depan, samping seperti ini, dan ini di depannya. Apa kalian pernah melihatnya? Belum Bu. Di sini Ibu ingin bertanya tentang penjelasan kita hari ini. Bentar. Bentar ya. Di sini Ibu ingin bertanya kepada beberapa mahasiswa yang ada di sini. Siapa yang tahu apa keunikan utama pada
konstruksi rumah Kajang Lako yang membedakannya dengan rumah modern? Siapa yang tahu? Saya. Oke, silakan. Rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku besi, melainkan menggunakan pasak dan sambungan kayu yang membuatnya lentur atau fleksibel. Itu keunikan dari rumah Kajang Lako dibandingkan dengan rumah modern. Baik. Selanjutnya, Ibu yang bertanya lagi, sebutkan apa nama rumah adat Jambi dan suku mana yang paling dominan menghuninya? Penghuninya itu lebih dominan ke mana? Baik, siapa yang tahu? Boleh? Saya Bu, Ya, boleh, silakan. rumah adatnya itu Kajang Langko yang seperti tadi, Ya. atau rumah Lamo. Nah, dan dihuni oleh suku Batin. Oke, benar. Selanjutnya di sini Ibu ingin memberi contoh seperti video pada kalian. Oke, kamu bisa lihat kan? Rumah Panggung Kajang Lako adalah nama rumah adat yang berasal dari daerah Jambi. Rumah ini adalah rumah tradisional masyarakat Provinsi Jambi. Secara arsitektural, rumah panggung ini dibangun dengan tetap mempertahankan gaya tradisional yang merupakan warisan dari generasi nenek moyang masyarakat Jambi, baik pada bagian interior maupun pada bagian eksteriornya. Rumah tradisional ini tidak hanya dibangun sesuai dengan fungsi praktis rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga dibangun dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya masyarakat Jambi. Ruangan rumah ini terbagi ke dalam 8 ruangan. Ruangan pertama bernama Jogan yang berfungsi sebagai tempat beristirahat anggota keluarga dan juga sebagai tempat untuk menyimpan air. Ruangan kedua adalah serambi depan yang berfungsi untuk menerima tamu lelaki. Ruangan ketiga adalah serambi dalam yang berfungsi sebagai tempat tidur anak lelaki. Ruang keempat adalah amben melintang yang berfungsi sebagai kamar pengantin. Ruang kelima adalah serambi belakang yang sebagai ruang tidur untuk anak-anak perempuan yang belum menikah. Ruang keenam digunakan untuk menerima tamu perempuan. Ruang ketujuh adalah garang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Kedelapan adalah dapur yang digunakan untuk memasak. Rumah adat provinsi dari Jambi ini adalah desain yang tertua di daerah tersebut dengan bentuk persegi panjang. Rumah adat panggung dilengkapi dengan tangga di depan rumah. Orang-orang sering menyebutkan bagian atap dari rumah panggung ini sebagai gajah mabuk karena bentuknya yang menyerupai batu dengan ujung melurus. Biasanya, rumah adat dari Jambi digunakan untuk tempat tinggal dan juga tempat bermusyawarah. Oke, baik. Kalian sudah melihatnya? Jelasan video. Selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan latihan. Soalnya pilihan ganda kepada anak-anak bisa kalian kerjakan dalam waktu berapa? 5 menit saja cukup? Cukup Ibu. Ya, karena ini sangat mudah ya. Iya. Oke. Mulaikan kerasnya. Oke. Bisa dikerjakan. Waktunya 5 menit.
Apakah sudah? Belum Ibu. Oke, belum. Apakah sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Bisa dikumpul jawabannya? Boleh. Oke, terima kasih. Bisa kita lihat dari kalian semua sepertinya sudah cukup memahami tentang materi kita hari ini. Sudah banyak benar. Ini kata-kata emang sudah benar semua dan berarti dapat dipahami materinya. Baik. Langsung saja di sini Ibu sudah menjelaskan semuanya. Langsung saja Ibu menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas rumah. Tugas untuk di rumah kalian bisa ditulis atau dicatat atau diketik, terserah, bebas. Ya, cari 2 gambar rumah adat Jambi yang berbeda. Jangan sama yang seperti ini ya. Terus dan tulis 1 kalimat per gambarnya tentang ciri-cirinya. Jadi satu gambar itu dijelasin kalimatnya per gambar, ciri-cirinya gitu, seperti itu ya. Oke, itu saja tugasnya. Baik, kesimpulannya, rumah adat Kajang Lako ini adalah rumah panggung tradisional utama Provinsi Jambi yang didiami oleh suku Batin. Ciri khas utamanya adalah konstruksi tanpa paku dan atap melengkung yang disebut dengan bumbung gajah, mabuk atau lipat kajang. Rumah ini merupakan representasi dari filosofi adat bersendi syarat atau yang bisa disebut dengan adat berlandaskan Islam. Nah, terlihat dari tata ruangan yang kalian bisa lihat tadi, itu terlihat dari tata ruangnya yang hierarkis atau misalnya ruang masing-masing dan filosofi etika. Seperti pintu rendah yang mengajarkan kerendahan hati. Kajang Lako ini berfungsi ganda sebagai hunian dan pusat kegiatan adat serta sosial masyarakat Jambi. Baik, terima kasih. Kalian paham semua kan? Sudah paham Ibu. ya? Baik, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Ibu. Terima kasih ya.